datang di shift 3. Saat kebanyakan orang terlelap, disinilah cerita-cerita yang tak pernah ingin diceritakan justru mulai bernapas. Di channel ini, kita membuka kembali kisah-kisah kelam, rekaman misteri, dan peristiwa tak masuk akal yang terjadi di waktu shift 3. Setiap suara, setiap bayangan, punya cerita, dan kami ada di sini untuk mengungkapnya. Sebelum kamu melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan, tekan subscribe, nyalakan lonceng, share video ini, dan tinggalkan komentar atau masukanmu, agar shift 3 bisa terus tumbuh dan menghadirkan misteri-misteri yang lebih dalam, lebih gelap, dan lebih nyata. Bersiaplah, karena begitu kamu masuk ke shift 3, kamu mungkin tidak akan melihat malam dengan cara yang sama. Malam itu sebenarnya tidak ada yang terasa aneh pada awalnya. Rombongan kami baru saja selesai mengikuti kegiatan wisata religi di daerah Bogor. Dan seperti biasa, perjalanan pulang dilakukan malam hari agar tidak terjebak macet. Udara sudah mulai turun drastis sejak sore, tapi malam itu dinginnya berbeda. Ada rasa menusuk, bukan hanya dingin biasa, tapi seperti dingin dari kabut tebal yang turun lebih cepat dari biasanya. Kabut itu menggumpal dan turun dari atas bukit, melapisi area parkiran dengan putih tipis yang bergerak pelan seperti asap rokok yang ditiup angin. Dari jauh terdengar suara serangga malam yang disela oleh rintik hujan kecil mengenai atap seng bangunan tempat kami berkumpul. Bus pariwisata besar warna biru itu sudah menyalakan mesin sejak 5 menit sebelumnya. Suara mesinnya menggeram rendah dan bergetar halus, mengisi seluruh area parkir. Lampu depannya menyala kuning temaram, memantul di permukaan aspal yang mulai basah. Saya naik paling awal karena ingin memilih kursi dekat jendela. Saat saya melangkah masuk, aroma khas bus pariwisata langsung tercium. Bau kursi yang lembab, campuran parfum pengharum ruangan yang terlalu manis, dan sedikit bau oli yang entah datang dari mana. Lampu kabin remang, hanya beberapa lampu yang menyala, membuat interior bus tampak seperti ruang tamu tua yang disinai lampu kecil. Pak Herman, sang supir, berdiri di dekat pintu sambil memegang daftar nama penumpang. Silakan naik, Pak Bu, cari kursi masing-masing. Ya, katanya dengan suara serak. Wajahnya tampak lelah, tapi tetap ramah. Ia sudah menyetir sejak pagi, tapi perjalanan malam baginya sudah seperti rutinitas. Saya melihat jam di ponsel, menunjukkan pukul 22.43. Tidak terlalu malam, tapi malam yang seperti ini terasa jauh lebih sepi. Satu persatu penumpang mulai naik. Ada ibu-ibu yang masih membawa kantong plastik berisi oleh-oleh, bapak-bapak yang sibuk mencari charger, anak-anak yang sudah mengantuk, dan remaja-remaja yang masih sibuk membuat story Instagram. Suara langkah kaki mereka bergema lembut di lorong bus. Saya duduk di kursi dekat jendela, 2 baris dari kursi yang akan menjadi pusat seluruh kejadian aneh malam itu, kursi nomor 13. Awalnya saya tidak memperhatikan apa-apa. Saya cuma menunggu penumpang lain menyelesaikan proses masuk supaya bus bisa segera berangkat. Tapi setelah semua orang terlihat menemukan tempat duduk, saya baru menyadari satu hal kecil yang ganjil. Kursi nomor 13 masih kosong. Saya tidak tahu kenapa, tapi kursi itu terlihat mencolok. Semua kursi lain sudah ada penghuninya. Beberapa bahkan duduk berpasangan. Ada yang menaikkan selimut. Ada yang memindahkan tas supaya lebih nyaman. Tapi kursi nomor 13 tetap kosong. Tidak ada tas, tidak ada jaket, tidak ada tanda bahwa seseorang ingin duduk di situ. Saya melirik daftar yang dibawa Pak Herman dari kejauhan. Nama penumpang yang duduk di kursi 13 tertera jelas, Randy. Tulisannya cukup besar karena memakai huruf kapital. Saya tidak kenal orangnya. Mungkin saja dia benar-benar ada tapi terlambat naik. Tapi biasanya, kalau ada penumpang yang terlambat, pasti ada yang komentar atau bertanya. Malam itu tidak ada satu orang pun yang menyebut nama Randy. Saya sempat berpikir, mungkin orang itu keluar sebentar untuk beli minum atau ke toilet. Tapi sampai seluruh penumpang naik, kursi nomor 13 tetap kosong. Saya tidak tahu kenapa hal sesederhana itu membuat saya merasa tidak nyaman. Mungkin karena posisinya berada tepat di tengah-tengah bus, di sisi kiri, dan bentuknya terlihat sangat kontras. Semua kursi tampak hidup dan dipenuhi orang.
Sementara kursi nomor 13 terlihat gelap, seperti tidak tersentuh. Pak Herman naik ke kursi supir dan mengecek daftar nama lagi. Dia menoleh sebentar ke arah kursi itu. Hanya 1 detik, tapi cukup untuk saya melihat raut wajahnya yang berubah sesaat. Entah kenapa, tatapan itu seperti tatapan orang yang sedang mengingat sesuatu tidak menyenangkan. Namun ia langsung mengalihkan pandangan dan menutup daftar tersebut tanpa komentar. Hujan semakin deras. Tetes-tetes air menimpa kaca jendela bas, menetes perlahan dan membentuk garis-garis panjang yang memantulkan cahaya lampu kabin. Suara angin malam terdengar berdesir, menabrak tubuh bas seperti bisikan panjang. Penumpang mulai tenang dan duduk diam. Ada yang membuka snack, ada yang langsung tidur, ada yang sibuk memasang headset. Tapi mata saya masih fokus pada satu hal, kursi itu. Kursi nomor 13. Dan entah kenapa, ada rasa aneh yang sulit dijelaskan. Rasa seperti sedang diawasi. Padahal tidak ada siapa-siapa. Saya mencoba menenangkan diri. Udah, mungkin orangnya cuma belum naik, pikir saya. Tapi waktu saya melihat lagi daftar nama di tangan Pak Herman, saya bisa memastikan, nama Randy ada. Bahkan dengan nomor kursi yang jelas. Tidak mungkin dia tidak ikut. Karena biasanya rombongan seperti ini tercatat rapi dan dicek sebelum berangkat. Tiba-tiba lampu kabin sedikit berkedip. Tidak mati. Hanya redup beberapa detik lalu kembali normal. Beberapa orang mengangkat kepala. Berpikir lampunya rusak. Saya merinding sedikit. Entah kenapa. Setiap kali lampu kedap-kedip begitu. Bagian bas yang pertama kali saya lihat selalu kursi nomor 13. Dan pada kedipan kedua, saya sempat melihat sesuatu yang membuat saya terdiam beberapa detik. Lewat pantulan kaca jendela, saya melihat bayangan seseorang duduk tegak di kursi itu. Saya langsung menoleh ke arah kursinya secara langsung. Kosong. Sama sekali kosong. Saya menggosok mata. Mungkin saya kecapean. Mungkin bayangan itu cuma pantulan orang lain. Tapi saya ingat jelas bentuknya. Seperti seseorang dengan tubuh tegap. Duduk lurus menghadap ke depan. Tidak bergerak, tidak menoleh, hanya diam. Lampu kabin berhenti berkedip. Mesin bas mulai mengeram lebih keras. Tanda Pak Herman bersiap menginjak gas. Semua orang tampak sudah siap berangkat. Beberapa sudah mematikan ponsel dan memilih tidur. Bas perlahan bergerak mundur, keluar dari parkiran, dan memasuki jalan utama yang plong di tengah kabut tebal. Namun sebelum bas benar-benar melaju, saya kembali melirik kursi itu. Tetap kosong, tapi perasaan saya justru semakin berat. Ada sesuatu di sana. Saya yakin. Tidak terlihat oleh mata, mungkin. Tapi terasa oleh tubuh. Seperti hawa dingin yang keluar dari kursi itu dan merayap perlahan ke seluruh bagian bas. Dan satu hal yang membuat saya tambah bingung. Biasanya kursi kosong itu tidak terasa menyeramkan. Tapi kursi nomor 13 malam itu, rasanya seperti memang dipaksa tetap kosong. Seperti tidak boleh ada yang duduk di sana. Saya menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Mungkin perasaan saya saja yang terlalu sensitif. Mungkin saya terlalu capek. Saya mencoba mengalihkan perhatian dengan memandang keluar jendela. Melihat pohon-pohon besar di pinggir jalan yang berlalu pelan karena bas mulai bergerak. Namun semakin lama saya mencoba menghindar, semakin kuat perasaan itu muncul. Seolah-olah kursi nomor 13 punya mata yang sedang mengawasi saya. Dan semakin jauh kami meninggalkan kota, semakin dingin hawa yang keluar dari arah kursi itu. Saya tidak tahu bahwa malam itu, semua hal aneh yang akan terjadi dimulai dari satu hal kecil yang tampak tidak penting. Kursi kosong itu seharusnya tidak benar-benar kosong. Begitu bas mulai meninggalkan area kota dan memasuki jalanan yang lebih gelap, saya merasa ada sesuatu yang berubah di dalam kabin. Lampu kabin memang sengaja diredupkan agar penumpang bisa beristirahat, tapi malam itu redupnya terasa berbeda. Cahayanya seperti gagal menerangi bagian tertentu dari bas, terutama area sekitar kursi nomor 13. Rasanya seperti ada bayangan gelap yang menggantung di sana, meski saya tahu itu mungkin hanya efek cahaya yang lemah. Saya duduk di samping jendela. 2 baris dari kursi 13, posisi yang cukup dekat untuk melihat dengan jelas setiap detail di sekitar kursi itu, tapi cukup jauh untuk membuat saya merasa aman. Setiap kali saya melirik, kursi nomor 13 selalu terlihat kosong.
Benar-benar kosong. Tidak ada tas atau jaket yang biasanya ditinggalkan penumpang. Bahkan sandaran kursinya terlihat lebih tegak dibanding kursi lainnya, seolah tidak pernah disentuh. Kain joknya tampak sedikit lebih gelap, mungkin karena pencahayaan. Tapi entah kenapa rasanya seperti ada sesuatu yang mengendap di situ. Bas mulai melewati jalan yang lebih gelap. Pepohonan besar di pinggir jalan menutupi pemandangan luar. Hujan makin deras, dan suara rintikannya yang menghajar kaca jendela terdengar seperti ribuan jemari mengetuk-ngetuk dengan ritme tak beraturan. Saya menyandarkan kepala ke jendela, mencoba menenangkan diri. Namun sesekali mata saya selalu kembali ke kursi 13. Ada seperti magnet tak terlihat yang terus menarik perhatian saya ke arah itu. Setiap kali saya berpikir untuk berhenti memperhatikan, perasaan tidak nyaman itu muncul lagi, membuat saya menoleh sekilas. Dan setiap kali saya lihat, kursi itu tetap kosong, seperti kursi yang sengaja dibiarkan tak terisi untuk alasan tertentu. Bas kemudian melewati sebuah tanjakan panjang, dan pada saat itu, lampu kabin sempat mati total selama 2 detik. Hanya 2 detik, tapi cukup untuk membuat seluruh kabin tenggelam dalam kegelapan total. Dalam gelap itu, kaca jendela di samping saya memantulkan interior bas seperti cermin. Dan di pantulan itulah saya melihat sesuatu yang membuat napas saya berhenti sejenak. Saya melihat bayangan seseorang duduk tegak di kursi nomor 13. Bahkan dalam pantulan samar, sosoknya terlihat jelas, tubuhnya tegap, bahunya lurus, kepalanya menghadap ke depan tanpa sedikit pun bergerak. Tidak terlihat wajahnya karena pantulan itu tidak cukup terang, tapi garis tubuhnya sangat jelas. Jelas sekali seseorang duduk di sana. Saya spontan menoleh langsung ke kursi itu dengan cepat, berharap mungkin mata saya salah. Tapi kursinya kembali kosong, benar-benar kosong, tidak ada siapapun, tidak ada tanda baru. Hanya kursi kosong yang tadi terlihat begitu gelap. Saya mengerjap, mencoba memastikan apa yang barusan saya lihat. Halusinasi, pikir saya, pasti cuma pantulan nggak jelas. Tapi sayangnya, tubuh saya tidak percaya begitu saja. Dada saya mulai terasa sesak, dan ada sensasi dingin yang merayap dari punggung hingga ke tengkuk. Suhu di dalam bas tidak berubah, tapi saya merasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Saya memalingkan wajah, mencoba fokus pada luar jendela, melihat hujan yang turun deras dan kabut yang mulai menutupi pandangan. Namun setiap detik terasa lambat, dan perasaan gelap seperti mengikuti setiap pandangan saya. Tidak tahu kenapa, saya merasa seseorang memperhatikan saya, tepat dari arah kursi nomor 13. Saya tidak bisa mengabaikan perasaan itu. Rasanya seperti ada mata yang menempel ke belakang kepala saya. Semakin lama saya mencoba menghindari untuk melihat ke kursi itu, semakin kuat keinginan untuk melirik kembali. Akhirnya, saya memaksa diri menoleh pelan. Dan lagi-lagi, kursinya tetap kosong. Tapi ada hal kecil yang membuat saya merinding. Sandaran kursinya bergerak sedikit, seperti baru saja ditinggalkan seseorang. Pergerakannya sangat halus, hampir tak terlihat kalau tidak diperhatikan betul. Saya memaku pandangan ke kursi itu selama beberapa detik, memastikan apakah saya hanya salah lihat. Tapi gerakan itu jelas, pelan, kecil, tapi nyata. Saya menelan ludah dan menarik napas panjang. Sudahlah, mungkin tadi bas lagi berguncang, pikir saya menenangkan diri. Padahal kenyataannya, bas melaju cukup halus, tidak ada guncangan besar. Tidak ada alasan kursi itu bergerak sendiri kecuali ada yang duduk di sana sebelumnya. Tapi siapa? Saya mencoba berpikir logis. Mungkin ada yang pindah tempat duduk. Saya membatin. Tapi tidak ada satupun penumpang yang terlihat berjalan atau berdiri sejak bas berangkat. Semua orang sudah sibuk dengan urusan masing-masing. Dan kalaupun ada yang mau pindah tempat duduk, kenapa harus ke kursi nomor 13? Kursi itu dari awal sudah tampak tidak enak dipandang. Ada semacam aura gelap yang menyelimutinya, seolah kursi itu tidak ingin disentuh oleh siapapun. Atau lebih tepatnya, kursi itu menunggu seseorang. Saya akhirnya memutuskan untuk tidak melihat ke arah itu lagi selama beberapa menit. Saya mengambil ponsel dan mencoba membuka video untuk mengalihkan pikiran, tapi sinyal hilang total. Layar hanya menunjukkan ikon buffering tanpa henti. Saya mencoba mendengarkan musik,
Tapi entah kenapa, suara musik terasa mengganggu dan tidak membuat saya tenang sama sekali. Akhirnya saya menaruh earphone dan duduk tanpa melakukan apa-apa. Hanya mendengar suara mesin bass, hujan, dan tarikan napas saya sendiri yang semakin cepat. Saat saya mencoba memejamkan mata, bass tiba-tiba masuk ke jalanan yang lebih berkelok. Saya membuka mata dan melihat sekeliling. Dan tanpa sengaja, pandangan saya kembali tertarik ke arah kursi nomor 13. Kali ini tidak ada pantulan, tidak ada lampu mati, tidak ada trik visual apapun. Kursi itu jelas terlihat dalam pandangan saya. Dan lagi, saya melihatnya bergerak. Tidak banyak, hanya sedikit, seperti seseorang sedang memperbaiki posisi duduknya. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat hati saya seperti terjatuh. Saya memicingkan mata, memastikan bahwa saya tidak salah lihat. Tapi tidak. Kursinya memang bergerak. Sandarannya bergetar sangat pelan, seperti ada beban tak terlihat yang sedang menekan dan melepas tekanan pada joknya. Saya mengusap lengan saya karena bulu-bulu di sana berdiri semua. Ada apa sih sebenarnya? Bisik saya tanpa sadar. Di tengah rasa cemas itu, saya menyadari satu hal yang membuat semuanya terasa jauh lebih mengerikan. Setiap kali saya melihat langsung, kursi itu selalu kosong. Tapi setiap kali saya melihat melalui pantulan kaca atau dalam kondisi cahaya yang berubah, saya justru melihat sesuatu di sana. Seolah sosok itu tidak mau terlihat langsung oleh mata manusia. Tapi ia tetap ada, tetap mengisi ruang itu, tetap duduk diam memandang lurus ke depan. Dan dari titik itu, perasaan tidak enak di dada saya mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Saya tahu ada sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak sederhana. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan kursi nomor 13, seolah menyembunyikan sesuatu yang menunggu waktu untuk memperlihatkan dirinya. Hujan semakin deras ketika bus mulai memasuki daerah yang lebih sepi. Jalanan yang tadinya masih terlihat sedikit oleh lampu-lampu pinggir kota berubah menjadi gelap total. Hanya lampu depan bus yang menembus malam, memantulkan cahaya putih yang terpotong-potong oleh rintik hujan dan kabut tebal yang menggantung rendah. Pohon-pohon raksasa di pinggir jalan membuat area itu terasa seperti lorong alami yang panjang, dan bus seperti sedang ditelan oleh mulut hutan gunung salak. Suasana di dalam kabin juga berubah. AC yang tadinya hanya menghembuskan udara sejuk kini terasa jauh lebih dingin, sampai-sampai beberapa penumpang mulai menarik jaket atau selimut tipis untuk menutupi tubuh mereka. Tapi bagi saya, dinginnya bukan dingin biasa. Ada sensasi seperti angin dingin masuk langsung ke tulang belakang. Padahal saya tahu pintu dan jendela bus tertutup rapat. Tidak ada celah angin. Tidak ada ventilasi yang terbuka. Tapi angin dingin itu tetap menyusup tanpa permisi. Membawa hawa aneh yang membuat kulit saya mengerut pelan. Perasaan itu semakin kuat saat bus mulai memasuki tikungan pertama menuju jalur hutan. Bus miring sedikit. Ban menggesek aspal basah. Dan suara mesin menggeram pelan. Pada saat itulah saya mendengar bisik-bisik dari dua ibu-ibu yang duduk tepat di belakang saya. Suaranya tidak terlalu keras, tapi dalam suasana seperti itu, bahkan bisikan pun terdengar jelas. Bu, itu kursi 13 keisi siapa sih? Saya lihat ada bayangan tadi. Bisikan itu langsung membuat punggung saya merinding. Saya menahan diri untuk tidak langsung menoleh ke arah mereka, tapi telinga saya otomatis menangkap setiap kata. Ada jeda beberapa detik sebelum ibu-ibu yang lain menjawab lirih. Lebih pelan dari sebelumnya. Seperti takut terdengar oleh sesuatu yang bukan manusia. Jangan ngomong sembarangan. Ini daerahnya nggak bagus. Cara dia mengatakannya tidak seperti sembarang nasihat. Ada kecemasan dalam nada suaranya. Seakan ia tahu lebih banyak tentang daerah itu daripada yang ia mau akui. Suasana di dalam bus yang tadinya hanya sepi kini berubah menjadi tegang. Tidak ada yang berbicara lebih keras dari bisikan. Tidak ada suara tawa. Tidak ada obrolan ringan. Hanya suara hujan di luar dan mesin bus. Saya ikut merinding. Rasanya tubuh saya langsung bereaksi tanpa perlu dipikirkan. Hawa dingin yang sebelumnya hanya sekadar gangguan kini berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan. Seolah-olah ada energi berbeda yang naik dari lantai bus dan menyelimuti kabin dengan perlahan. Saya mencoba menoleh ke arah kursi 13 secara halus, pura-pura melihat keluar jendela. Tapi tetap sama seperti sebelumnya, kosong.
Sangat kosong. Tapi apakah benar kosong? Sejak awal saya sudah melihat pantulan bayangan. Sekarang ibu-ibu juga melihat hal yang sama. Dan kursi itu, entah kenapa semakin lama semakin terlihat seperti tempat yang menyembunyikan sesuatu. Bas terus melaju, lalu memasuki tikungan lebar kedua. Pada tikungan itu, terjadi sesuatu yang membuat perasaan saya semakin buruk. Kursi nomor 13 berderit pelan. Suaranya seperti suara kayu tua yang ditekan seseorang. Bunyi itu tidak keras, hanya seperti keluhan kecil dari jok bas yang mendapat beban. Awalnya saya pikir mungkin itu kursi lain, tapi tidak ada kursi lain yang bergerak. Semua orang duduk diam, bahkan sebagian besar mencoba tidur. Kursi 13 berderit lagi pada tikungan berikutnya. Lebih panjang, seperti ada seseorang yang bergeser posisi duduk atau mengubah duduknya sedikit lebih nyaman. Suara itu sangat jelas, karena berasal hanya beberapa langkah dari posisi saya. Jika tidak tahu apa-apa, orang mungkin berpikir itu normal. Tapi saya tahu kursi itu kosong. Saya melihatnya, saya mengamati setiap detiknya, dan sekarang kursi itu memberikan suara seolah ada yang duduk. Rasanya seperti ada tangan dingin yang mencengkeram tengkuk saya. Saya menunduk, pura-pura mencari sesuatu di tas supaya tidak terlihat panik. Namun suara derit itu terus muncul. Tidak setiap detik, tapi selalu pada saat yang tepat, setiap kali bas miring ke satu sisi. Deritannya bukan seperti kursi yang goyang karena guncangan, tapi seperti ada beban hidup, sesuatu yang punya berat nyata, yang mengikuti gerak bas. Beban itu bergeser ke kiri saat bas berbelok kanan, bergeser ke kanan saat bas berbelok kiri. Berat dan pelan, teratur, dan itu mustahil. Tidak ada orang yang duduk di sana. Kursi itu tidak seharusnya bergeser. Saya menarik napas perlahan, tapi tetap saja dada saya terasa sesak. Saya menekan paha saya sendiri dengan jari-jari kuat, mencoba membuat diri tetap sadar dan tidak tenggelam dalam panik. Hujan di luar semakin keras menghajar kaca bas, menambah suasana semakin mencekam. Angin dari luar seperti berteriak melawan pepohonan, menghasilkan suara panjang yang tak beraturan. Bas juga beberapa kali melintasi jalan berlubang yang membuatnya bergoyang pelan. Pada setiap guncangan itu, kursi nomor 13 selalu memberikan suara berderit, seakan penumpang tak terlihat itu sedang berusaha menyeimbangkan dirinya. Saya memejamkan mata sebentar, tapi malah membuat saya semakin merasakan atmosfer menakutkan di dalam kabin. Dalam kegelapan itu terasa seperti ada kehadiran lain di dekat saya. Saya membuka mata dengan cepat. Rasanya lebih aman jika saya bisa melihat apa yang terjadi di sekitar. Saya menoleh sedikit ke arah ibu-ibu di belakang. Keduanya tampak gelisah. Yang satu memegang tasnya erat-erat. Yang satu lagi menatap lurus ke kursi 13 dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara lagi. Mungkin mereka juga merasakan hal yang sama dengan yang saya rasakan. Kehadiran sesuatu yang tidak masuk akal. Saya kembali fokus ke kursi terkutuk itu. Kursi 13 berada tepat di sisi lorong. Tidak ada yang menutupi pandangan. Tapi kenapa kursi itu terasa gelap? Bukan gelap karena lampu kurang terang, tapi gelap seperti ada bayangan pekat yang menempel di sana. Bahkan joknya terlihat lebih gelap dari jok-jok lainnya, padahal jenis kainnya sama. Bas kembali memasuki tikungan tajam yang membuat seluruh tubuh bergeser sedikit. Pada saat itulah suara derit terdengar lagi. Lebih panjang. Lebih jelas. Suaranya seperti bunyi kursi yang menahan berat tubuh seseorang yang lebih berat dari rata-rata. Saya membeku. Tidak ada penjelasan manusiawi untuk ini. Tidak ada yang duduk di kursi itu. Tapi suara itu sangat nyata. Saya mulai menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Sejak suara-suara itu muncul, hawa dingin di sekitar saya semakin kuat. Bukan dingin AC biasa. Dingin ini terasa seperti berasal dari satu titik di kabin. Dan titik itu adalah kursi 13. Seperti ada sesuatu di sana yang memancarkan hawa dingin. Merambat pelan melalui lantai dan udara. Menyebar ke seluruh kabin. Rasanya seperti berdiri di depan lemari es yang pintunya terbuka lebar. Saya menelan ludah dengan susah payah. Saya mencoba menoleh keluar jendela untuk mencari ketenangan. Tapi pemandangan luar hanya membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Pohon-pohon besar Gunung Salak menutupi langit, sehingga tidak ada cahaya selain lampu bas.
Kabut tebal bergerak perlahan di antara batang-batang pohon, seperti asap putih yang mengejar Bas dari belakang. Saya melihat pantulan jendela lagi. Dan sekali lagi, saya hampir meyakini bahwa saya melihat seseorang duduk di kursi itu. Tapi begitu saya menoleh langsung, kursinya tetap kosong. Semakin lama, semakin jelas bahwa apapun yang duduk di kursi itu tidak ingin terlihat secara langsung. Ia memilih pantulan, memilih bayangan, memilih momen saat Bas gelap, memilih memunculkan keberadaannya melalui suara dan gerakan halus. Seolah-olah ia ingin memastikan kami tahu ia ada, tapi tidak ingin kami melihat wajahnya. Dan itulah yang paling menakutkan. Jika sesuatu ingin terlihat, kita bisa bersiap, kita bisa melawan. Tapi jika sesuatu memilih untuk hanya menunjukkan sebagian kecil dirinya, itu berarti ia bisa lebih dekat dari yang kita kira. Lebih dekat dari yang aman. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya duduk di kursi nomor 13 malam itu. Tapi satu hal yang sangat saya yakini, apapun itu, ia bukan manusia. Dan ia tidak suka kursinya dibiarkan terlalu lama tanpa perhatian. Sekitar pukul 1 malam, Bas tiba-tiba berhenti mendadak dengan hentakan cukup keras sampai semua orang di dalamnya terlonjak sedikit ke depan. Hujan masih deras. Angin dari luar membuat suara gesekan daun di hutan gunung salak terdengar seperti bisikan panjang yang tidak ada ujungnya. Bas yang tadinya berjalan stabil mendadak diam total. Hanya suara mesin yang mengerang pelan seperti sedang menahan sesuatu. Lampu kabin menyala redup, bergetar kecil karena mesin yang tidak stabil. "Maaf, kayaknya ada yang nggak beres sama remnya," kata Pak Herman dari depan. Suaranya terdengar tegang, bukan seperti biasanya yang selalu santai meski situasi buruk. Orang-orang mulai gelisah, ada yang bersuara kecil. Ada juga yang langsung berdiri sambil melongo keluar jendela. Seorang bapak-bapak di kursi depan saya ngomel pelan. "Aduh, di tengah hutan begini lagi, bahaya kalau rem bermasalah." Sementara ibu-ibu mulai merapatkan jaket atau kerudung. Udara dingin terasa masuk lebih kuat daripada sebelumnya. Saat semua orang bersiap turun melihat kondisi Bas, saya sendirian memilih tetap duduk di kursi. Entah kenapa kaki saya rasanya berat banget untuk bergerak. Mungkin karena dari tadi pikiran saya nggak tenang sejak melihat bayangan aneh di pantulan kaca. Atau mungkin karena saya masih merasa terus diperhatikan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Suara langkah orang-orang turun dari Bas terdengar jelas. Hujan yang jatuh ke tanah basah memantul ke kolong Bas, menghasilkan suara pletak-pletak, seperti ada seseorang sedang mengetuk-ngetuk sesuatu. Dalam Bas yang kosong itu, setiap suara jadi terdengar 2 kali lebih keras. Saya mencoba mengatur napas. Lalu, di antara bunyi hujan, angin, dan suara orang di luar, ada suara lain yang muncul dari arah dalam kabin. Pelan, datar, dan sangat dekat. "Dek, ini tempat saya." Suara itu terdengar jelas dari arah kursi nomor 13. Saya langsung gemetar, perut terasa seperti dipelintir. Sementara bulu kuduk meremang dari ujung kepala sampai kaki. Saya nggak langsung berani noleh. Rasanya semua organ tubuh berhenti bekerja. Jangankan bergerak, untuk bernapas pun rasanya susah. Suara itu bukan suara orang tua, bukan suara anak kecil. Nada suaranya sedang-sedang saja, tapi dinginnya menusuk, seperti orang yang bicara tanpa emosi, atau tanpa tubuh. Saya menelan ludah dengan susah payah. Saya akhirnya menoleh perlahan ke arah kursi 13. Mencoba memastikan apa yang barusan saya dengar itu cuma halusinasi atau benar-benar ada orang. Namun kursi itu terlihat tetap kosong. Kosong, tapi tidak benar-benar kosong. Kursinya bergerak pelan, merosot sedikit ke bawah seperti ada seseorang yang baru saja duduk. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagian busa kursinya menekan turun. Gerakannya sangat halus, tapi terlalu jelas untuk tidak diperhatikan. Saya langsung berdiri refleks. Napas terputus-putus. Rasanya dunia berhenti. Kursi itu bergerak tanpa ada yang duduk di atasnya. Tidak ada tas, tidak ada jaket, tidak ada apapun. Tapi bentuk lekukan seperti tubuh orang masih terlihat menekan kain kursi. Saya memaksa diri mundur beberapa langkah, tapi kaki saya gemetar. Tangan saya spontan memegang sandaran kursi depan biar nggak jatuh. Dan tepat saat saya mau lari, suara itu muncul lagi. Lebih jelas. Lebih dekat,
Jangan duduk di tempat saya. Saya membeku. Suara itu jelas berasal dari kursi 13. Tapi anehnya, jaraknya terasa seperti berbisik tepat di belakang telinga saya. Saya spontan menoleh cepat, namun tetap tidak ada apapun. Yang ada hanya cahaya kabin redup dan kursi-kursi kosong yang kelihatannya normal, tapi suasananya tidak normal sama sekali. Saya tidak tahu kenapa saya bisa seberani itu, tapi mulut saya spontan bertanya lirik, "Kak, kamu siapa?" Tidak ada jawaban. Yang ada justru bunyi, krek, dari kursi 13. Gerakan kursinya semakin jelas, seperti seseorang sedang merubah posisi duduknya. Bahkan sandarannya bergerak sedikit ke belakang. Gerakannya sangat manusiawi, meski tidak ada satupun manusia di sana. Saya tidak tahan lagi. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari ke arah pintu depan. Langkah saya bergetar. Napas ngos-ngosan. Tangan saya hampir terpeleset ketika memegang gagang pintu. Begitu pintu terbuka, dinginnya angin hutan langsung menyergap seluruh tubuh. Begitu kaki saya menjejak tanah basah, saya langsung memanggil Pak Herman dan beberapa bapak-bapak yang sedang memeriksa rem bas. "Pak, di dalam ada orang." Suara saya pecah. Lebih ke panik. Mereka menatap saya bingung. Salah satu bapak mendekat dan bertanya, "Orang siapa?" Semua sudah turun. Saya menunjuk pintu bas yang masih terbuka. Di kursi 13. Pak, kayak ada yang duduk, tapi nggak kelihatan. Mereka saling pandang. Lalu bapak itu, bersama Pak Herman dan dua orang lainnya, masuk ke dalam bas. Saya ikut berdiri di luar, menggigil antara dingin dan takut. Saya mendengar suara mereka berjalan perlahan di dalam, mendekat ke arah kursi 13. Suara kaki mereka terdengar berat di lantai bas yang berderit. Tidak ada suara aneh, tidak ada gerakan apapun. Setelah sekitar 1 menit, salah satu dari mereka muncul di pintu dan berkata, "Nggak ada apa-apa. Kosong." Saya ingin marah, ingin bilang kalau mata saya nggak mungkin salah. Tapi mulut saya justru terkunci. Saya cuma bisa menunduk, mencoba menenangkan diri. Hujan masih cukup deras, dan bau tanah basah bercampur asap knalpot membuat kepala saya agak pusing. Lalu Pak Herman keluar sambil mengusap wajahnya. "Dek, mungkin kamu kecapean. Tadi acara seharian, istirahat aja dulu." Saya hanya mengangguk pelan. Apapun yang mereka lihat, atau tidak lihat, saya tahu apa yang saya dengar dan saya lihat barusan itu nyata. Terlalu nyata. Kursi itu bergerak. Suara itu jelas bicara. Saya kembali melirik ke dalam bas. Kursi 13 tampak biasa saja lagi. Tidak ada lekukan. Tidak ada gerakan. Tidak ada tanda-tanda kehadiran sesuatu. Tapi perasaan saya bilang, itu belum selesai. Saat semua kembali sibuk memeriksa bas, saya berdiri memeluk diri sendiri, merasakan dingin yang menusuk tulang. Angin malam Gunung Salak membawa suara-suara aneh dari arah hutan. Entah angin, entah binatang, atau mungkin sesuatu yang lain. Saya hanya tahu satu hal, apapun yang ada di kursi 13 tadi, belum pergi. Dan ketika bas nanti kembali jalan, saya tahu saya masih harus duduk di dalam bas itu. Bersama sesuatu yang saya tidak bisa lihat, tapi bisa bicara. Setelah bas selesai diperbaiki seadanya dan semua orang dipanggil masuk lagi, suasana malam itu berubah jauh lebih sunyi daripada sebelumnya. Hujan masih turun, tapi sudah tidak sederas tadi. Bunyi tetesan di atap bas terdengar jauh lebih pelan, seolah-olah alam ikut menahan napas. Lampu-lampu di dalam bas kembali menyala redup, dan orang-orang duduk dengan wajah lelah sekaligus cemas. Tidak ada yang banyak bicara. Bahkan ibu-ibu yang sebelumnya ribut soal camilan pun kini hanya diam sambil merapatkan selendang. Saya duduk kembali di kursi saya dengan hati berdegup kencang. Ada perasaan tidak enak yang semakin kuat dari tadi. Saya mencoba memalingkan pandangan dari kursi 13. Tapi manusia selalu punya kebiasaan buruk, semakin dilarang, semakin ingin melihat. Akhirnya mata saya tetap saja sesekali melirik ke arah kursi itu, dan rasanya setiap detik yang saya habiskan untuk melihatnya membuat dada saya semakin sesak. Saat semua sudah duduk kembali, Pak Herman berjalan pelan dari depan ke tengah bas, mengecek satu persatu kondisi penumpang. Entah kenapa, keberadaannya memberi sedikit rasa aman. Ketika ia berjalan melewati saya,
Saya menangkap kesempatan untuk bertanya langsung. Suara saya rendah, hampir seperti bisikan. Pak, sebenarnya Randy itu masuk nggak sih? Pak Herman berhenti, punggungnya kaku. Ia tidak langsung menoleh, seolah memikirkan jawaban apa yang harus ia beri. Setelah beberapa detik, ia menghela napas panjang, napas yang terdengar berat, seperti membawa kenangan yang tidak ingin diingat. Akhirnya ia menatap saya. Kursi nomor 13 itu nggak boleh diisi. Nak, saya terperangah, merinding seketika, tapi di daftar ada namanya. Pak, suara saya terdengar ragu. Ia menggeleng pelan. Itu cuma formalitas. Sejak 3 tahun lalu, saya menelan ludah. Ada bunyi sesuatu di tenggorokan saya yang terdengar lebih keras daripada seharusnya. Formalitas, apa maksudnya? Pak Herman menarik kursi kosong di seberang lorong dan duduk sebentar. Mungkin untuk menenangkan diri atau mungkin karena cerita yang akan ia sampaikan terlalu berat untuk diceritakan sambil berdiri. Ia merapatkan jaket tipisnya. Matanya menerawang sebentar keluar jendela yang gelap. 3 tahun lalu, katanya perlahan, di jalur Gunung Salak ini pernah ada kecelakaan. Bus pariwisata juga, malam-malam, hampir sama kayak sekarang. Beberapa penumpang di sekitar saya ikut pasang telinga. Bahkan ibu-ibu yang tadinya sudah setengah tertidur kini membuka mata lebar-lebar. Bus itu jatuh ke jurang kecil. Tidak terlalu dalam, tapi cukup buat bikin semua orang luka-luka. Hampir semua penumpang berhasil dievakuasi. Pak Herman berhenti sebentar, kecuali satu orang. Saya sudah bisa menebak, tapi tetap saja bulu kuduk saya berdiri sebelum ia menyebutkan namanya. Namanya Randy. Bas terasa semakin hening, seolah semua suara di luar ikut menghilang ketika nama itu disebutkan. Randy duduk di kursi nomor 13. Lanjut Pak Herman. Dia duduk sendirian, usianya mungkin 20 tahunan. Pemuda baik-baik, katanya. Tapi saat kecelakaan itu terjadi, dia satu-satunya penumpang yang tidak ditemukan jasadnya. Saya gemetar, maksudnya, hilang begitu saja. Pak, tim SAR cari berhari-hari. Mata Pak Herman berubah kosong, seperti mengingat sesuatu yang tidak ingin ia lihat lagi. Hutan di sini luas, berkabut, dan kadang suka berubah-ubah. Katanya sempat terdengar suara orang minta tolong, tapi begitu dicari sumbernya, suaranya pindah lagi. Sampai akhirnya suara itu hilang sama sekali. Seorang bapak di belakang saya bergumam lirih. Innalillahi. Pak Herman menunduk. Sejak hari itu, Nak, sejak kejadian itu, bus-bus yang melewati jalur ini selalu mengalami hal aneh. Entah supirnya, entah penumpangnya, selalu ada yang bilang mereka melihat seseorang duduk di kursi nomor 13. Saya merinding, napas saya pendek-pendek, tapi waktu dicek, kursinya tetap kosong. Saya menambahkan pelan, seperti mengulang apa yang saya alami sendiri. Pak Herman menatap saya lama. Kamu lihat, saya tidak bisa menjawab. Saya hanya mengangguk kecil. Orang-orang di sekitar langsung mulai berbisik-bisik. Ada yang mengusap dada. Ada yang menunduk berdoa. Beberapa terlihat semakin pucat. Pak Herman menghembuskan napas berat. Sejak kejadian itu, kursi 13 dibiarkan kosong. Tapi perusahaan tetap cantumkan nama Randy dalam daftar penumpang kalau bus lewat jalur ini. Supaya kursi itu tetap punya pemilik. Saya menelan ludah. Kalau ada orang yang nekat duduk di situ, Pak, di titik itulah wajah Pak Herman berubah. Bukan marah, bukan takut, tapi seperti seseorang yang menyimpan rahasia gelap terlalu lama. Nak, katanya pelan namun sangat tegas. Kalau kursi nomor 13 diisi manusia, orang itu selalu hilang di perjalanan. Jantung saya seperti diremas. Nafas saya terputus. Hilangnya gimana? Pak, ya hilang. Ia menatap saya tanpa berkedip. Nggak ditemukan. Nggak ada jejak. Kadang terlihat tidur. Lalu begitu bus berhenti, orangnya sudah nggak ada. Nggak ada jejak sama sekali. Tidak ada. Kayak dia turun tanpa ada yang lihat. Atau, diambil sesuatu. Saya merasakan tengkuk saya dingin. Urat-urat di tangan saya mengejang sendiri. Kenapa perusahaan nggak bilang ke penumpang? Tanya seseorang dari belakang. Pak Herman memandang ke arah suara itu. Siapa yang bakal percaya? Kalau diumumkan, orang bakal panik. Lagian, banyak juga yang anggap ini cuma cerita supir. Padahal kami lihat sendiri, ada hening panjang setelah itu.
Bass hampir seperti tidak bergerak sama sekali. Padahal mesin masih hidup. Hujan juga masih turun pelan. Tapi anehnya saya tidak lagi mendengar suara rintiknya. Yang terdengar hanya suara detak jantung saya sendiri. Saya ingin bertanya lebih banyak. Tapi saya terlalu takut. Namun Pak Herman sendiri yang melanjutkan. Kalau kamu tadi dengar sesuatu. Atau lihat sesuatu. Katanya lirih. Itu bukan hal baru. Kadang dia hanya duduk. Kadang, ia menelan ludah. Kadang dia ajak ngobrol. Saya langsung ingat suara yang saya dengar tadi. Dek, ini tempat saya. Suara yang dingin, kosong, tidak beremosi. Saya tanpa sadar meremas celana saya sendiri. Pak, tadi saya dengar dia berkata sesuatu. Pak Herman menatap saya dengan ekspresi serius. Apa? Saya hampir tidak bisa mengatakannya. Lidah saya seperti kaku. Dia bilang, ini tempat saya. Wajah Pak Herman langsung berubah pucat. Semua orang yang mendengar ikut menatap saya dengan ekspresi ngeri. Pak Herman berdiri dengan cepat, lalu berkata pelan namun tegas. Dek, mulai sekarang jangan nengok ke kursi itu. Jangan jawab kalau kamu dengar suara. Dan jangan pernah kamu duduk di sana. Apapun yang terjadi, saya mengangguk cepat. Meski tubuh saya masih gemetar. Saya tidak tahu alasan sebenarnya ia berkata begitu. Tapi intuisi saya bilang, lebih baik saya patuhi. Kemudian Pak Herman kembali ke depan. Bersiap melanjutkan perjalanan. Namun sebelum berjalan, ia sempat berbisik pada saya dengan suara sangat rendah. Kalau dia sudah mulai bicara, artinya dia tahu kamu bisa dengar dia. Saya terpaku, dan tanpa menunggu reaksi saya, Pak Herman menambahkan, hati-hati, nak, biasanya setelah dia bicara, dia akan mencoba muncul. Begitu Bass kembali bergerak meninggalkan lokasi rem bermasalah, suasana di dalamnya berubah drastis. Tidak ada lagi tawa atau obrolan kecil seperti perjalanan biasa. Semua orang diam, menatap keluar jendela atau pura-pura tidur. Padahal saya yakin tidak ada yang benar-benar bisa tidur setelah mendengar cerita tentang Randy. Mesin Bass meraung pelan, berusaha menembus jalur sempit dan menurun di kawasan Gunung Salak. Kabut semakin tebal, seperti selimut putih besar yang menggantung rendah dan menutup hampir seluruh pandangan. Cahaya lampu depan Bass terlihat seperti dua kunang-kunang kecil yang tersesat, tidak mampu menembus kegelapan. Saya berusaha menenangkan diri, tapi dari tadi perasaan saya tidak enak. Bahkan udara di dalam Bass terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersama kabut dingin. Gangguan itu mulai muncul sedikit demi sedikit. Awalnya lampu kabin hanya berkedip pelan, seperti lampu neon tua yang hampir mati. Lalu AC tiba-tiba berhenti. Saya mengira Pak Herman mematikannya. Tapi beberapa detik kemudian AC hidup lagi, menyemburkan angin dingin yang membuat badan saya menggigil. Lalu mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Seperti ada yang memainkan tombolnya berulang kali. Ibu-ibu di belakang mulai membaca doa dengan suara bergetar. Beberapa bapak merapatkan tas atau jaket mereka. Pura-pura tenang padahal wajahnya sama pucat dengan kami yang lain. Dan kemudian suara itu mulai muncul. Bukan suara manusia, bukan juga suara mesin Bass. Suara langkah, pelan, sangat pelan. Seperti seseorang sedang berjalan tanpa alas kaki di lantai Bass yang dingin. Tek, tek, tek. Suaranya muncul dari bagian paling belakang Bass. Saya refleks menoleh ke belakang. Tidak ada siapapun berdiri atau berjalan. Semua penumpang terlihat duduk tegang di kursi masing-masing. Tapi suara langkah itu tetap terdengar, seolah-olah sedang mendekat perlahan. Entah kenapa, meski saya tidak melihat apapun, saya bisa merasakan kehadiran itu. Rasanya seperti ada mata yang mengawasi dari gelap. Saya mencoba mengalihkan pandangan ke depan, berharap dengan tidak melihat ke belakang, suara itu akan berhenti. Tapi justru semakin jelas. Tek, tek, tek. Langkah itu begitu teratur. Tidak tergesa, tapi sangat pasti. Seperti seseorang yang tahu betul kemana ia akan pergi. Dan suara itu berhenti tepat di bagian tengah Bass. Tepat di dekat kursi nomor 13. Saya memejamkan mata erat-erat. Nafas saya pendek dan tidak teratur. Namun rasa penasaran bercampur takut membuat saya membuka mata perlahan. Saya tidak melihat manusia. Tapi saya melihat sesuatu lain. Kursi nomor 13, yang sebelumnya kering dan tidak ada siapapun,
kini terlihat basah. Ada garis-garis air mengalir pelan dari bagian dudukan kursi turun ke lantai. Seperti ada seseorang yang baru duduk di sana dalam keadaan kuyup. Saya langsung memalingkan wajah dan menatap kaca spion tengah yang terpasang di bagian depan bus. Pak Herman memasangnya untuk melihat kondisi penumpang belakang. Awalnya saya hanya ingin memastikan apakah semua penumpang masih duduk di kursinya. Tapi begitu saya melihat pantulan kaca spion itu, saya langsung membeku. Di pantulan itu, kursi 13 tidak kosong. Ada seorang laki-laki duduk di sana. Sosoknya bukan seperti orang biasa. Ia terlihat basah kuyup, seperti habis diseret dari dasar sungai atau keluar dari hujan badai yang ekstrim. Rambutnya menempel di wajah, menutupi sebagian mata. Tapi ketika saya memperhatikan lebih dekat, saya melihat kepalanya miring sedikit ke arah yang tidak wajar, seperti tulang lehernya pernah patah dan tidak kembali normal. Dan matanya, mata itu kosong, pucat, tidak terlihat seperti mata orang hidup. Tapi ia menatap saya. Saya tidak tahu bagaimana caranya sosok itu bisa tahu saya sedang melihat spion. Tapi saya merasa tatapannya mengunci saya. Tidak bisa berpaling, tidak bisa berkedip. Seolah ada tali yang mengikat kedua mata kami. Bus terus menurun di jalur curam. Tapi saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari kaca spion itu. Jantung saya berdegup begitu keras sampai telinga saya berdenging. Untuk beberapa detik, waktu terasa berhenti. Dan kemudian mulut sosok itu bergerak. Tidak lebar, tapi cukup untuk membuat tubuh saya kaku. Sosok itu seperti berbisik melalui jarak yang tidak masuk akal. Kamu, lihat, aku. Saya hampir berteriak, tapi suara saya tertelan di tenggorokan. Saya meremas sandaran kursi depan dengan begitu kuat, sampai jari-jari saya mati rasa. Tiba-tiba kabut di luar jendela makin tebal. Bus seperti memasuki awan putih yang menutupi seluruh pandangan. Cahaya lampu depan hampir tidak bisa menembus kabut. Semuanya putih, lalu abu-abu, lalu gelap. Ketika kegelapan itu masuk, pantulan di kaca spion langsung hilang. Sosok itu lenyap. Saya terjatuh ke kursi. Napas tersengal-sengal. Tangan saya gemetar tanpa bisa saya kendalikan. Saya langsung menunduk, takut kalau sosok itu muncul di samping saya atau di lorong. Beberapa detik berlalu, lalu saya berani melirik lagi ke kursi 13. Tidak ada siapa-siapa, tapi kain kursi itu masih terlihat basah. Sangat basah, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana selama beberapa menit penuh. Ada tetesan air jatuh ke lantai, satu per satu. Tep, tek, suara air jatuh itu terdengar seperti langkah kecil, membuat suasana semakin menyeramkan. Pak Herman tiba-tiba mengerem mendadak, membuat penumpang sedikit tersentak. Astagfirullah, katanya spontan sambil mengusap wajah. Kabutnya tebal banget, nggak kelihatan apa-apa. Saya menelan ludah, mata saya tidak bisa lepas dari kursi itu. Setiap tetes air yang jatuh membuat hati saya semakin tenggelam dalam rasa takut yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ibu-ibu mulai semakin keras membaca doa. Beberapa bapak menatap jendela, berharap perjalanan cepat berakhir. Udara dingin makin menusuk, dan saya merasakan sesuatu lain. Sesuatu yang membuat perut saya mual. Aroma tanah basah bercampur dengan bau anyir yang samar-samar tercium dari arah kursi 13. Saya ingin pindah tempat duduk, tapi kaki saya seperti tidak mau diajak berdiri. Seolah sesuatu menahan tubuh saya dengan kuat. Ketika bus melewati turunan paling curam di jalur itu, saya merasakan bus sedikit oleng. Pak Herman memegang setir lebih kuat, dan tepat saat itu, saya merasakan perubahan lain. Suhu di sekitar kursi 13 turun drastis. Napas penumpang yang duduk dekat situ mulai mengeluarkan uap putih. Dan dari arah belakang, terdengar lagi suara langkah. Tapi kali ini bukan menuju kursi 13. Langkah itu bergerak pelan, menuju depan. Menuju saya. Saya langsung menggigit bibir untuk menahan teriakan. Sebelum saya bisa melakukan apapun, saya merasakan hembusan dingin di leher saya. Sangat dekat, sangat nyata. Lalu suara itu, suara yang sama seperti sebelumnya, muncul lagi. Tadi, kamu lihat aku. Saya ingin kabur, tapi tubuh saya terkunci. Dan seolah belum cukup, napas dingin itu bertanya lagi. Lebih pelan, lebih tajam. Sekarang, giliran kamu ikut, turun.
Begitu bus keluar dari kawasan hutan Gunung Salak dan masuk ke jalan kota, suasana seperti berubah total. Lampu jalan kembali terlihat, suara mesin kendaraan lain mulai terdengar, dan kabut yang sejak tadi menempel di kaca akhirnya menghilang. Penumpang mulai bersandar lega. Beberapa bahkan sudah tertidur lagi seolah teror dalam perjalanan tadi cuma mimpi buruk yang kebetulan lewat saja. Tapi bagi saya, itu semua terlalu nyata untuk disebut mimpi. Hawa dingin di dalam bus memang sudah berkurang, tapi tubuh saya tetap gemetar. Entah karena kelelahan, ketakutan, atau masih terpengaruh oleh kejadian-kejadian sebelumnya. Hati saya berharap perjalanan cepat selesai. Tapi bagian lain dari diri saya seperti takut dengan apapun yang terjadi setelah turun nanti. Rasanya seperti ada sesuatu yang belum selesai. Bus melambat saat memasuki terminal kecil di pinggir kota. Lampu neon terminal menyala terang, kontras dengan suasana hutan gelap yang baru kami lewati. Penumpang mulai sibuk merapikan barang mereka. Ada yang menguap lebar, ada yang mengelap wajah dengan tisu. Ada yang menyenderkan kepala anak mereka ke bahu sambil berusaha membangunkan pelan. Semua terlihat normal, normal sekali. Seolah tidak ada satupun yang sadar apa yang sebenarnya ikut bersama kami sejak masuk jalur Gunung Salak tadi. Saya tetap duduk, memandangi kursi nomor 13 dari kejauhan. Kursinya diam, tidak bergerak, tapi bekas airnya masih terlihat jelas. Noda basah di bagian sandaran seperti membentuk pola aneh. Seperti siluet tubuh seseorang yang baru saja bersandar di sana dalam keadaan kuyup. Saya menelan ludah, rasanya seperti melihat bukti yang seharusnya tidak pernah saya lihat. Penumpang satu persatu turun dari bus. Beberapa mengucapkan terima kasih pada Pak Herman, sopir kami. Mereka mengira perjalanan ini cuma perjalanan malam biasa. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di kursi itu. Mungkin kalau tahu, mereka tidak akan setenang itu. Saya memilih turun terakhir. Entah kenapa, saya merasa harus melihat kursi nomor 13 lebih dekat. Saya tidak tahu apa yang mendorong saya melakukannya. Penasaran, ketakutan, atau dorongan dari sesuatu yang tidak saya mengerti. Saya berdiri dan perlahan berjalan melewati lorong sempit bus yang gelap. Lampu kabin sudah dimatikan sebagian, menyisakan cahaya redup dari lampu depan. Setiap langkah terasa berat. Seperti lantai bus menahan kaki saya untuk tidak mendekat. Nafas saya terdengar jelas, lebih keras dari biasanya. Ketika saya sampai tepat di depan kursi itu, saya menghela napas panjang. Kursinya kosong, seperti biasa. Tidak ada siapapun, tidak ada sosok basah yang tadi saya lihat lewat spion. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada apa-apa. Tapi entah kenapa, rasanya tetap tidak kosong. Udara di sekitarnya berbeda, lebih dingin, lebih berat. Saya menatap bagian lipatan kursi yang berada di sisi samping, tempat biasanya orang menyimpan tiket atau barang tipis. Ada sesuatu yang terselip di sana, sesuatu berwarna kecoklatan dan tampak kusam. Awalnya saya kira itu cuma sampah tiket lama, tapi setelah saya mendekatkan tangan, hati saya langsung terasa menciut. Itu bukan sampah, itu kartu identitas, KTP. Yang warnanya sudah memudar. Sebagian gambarnya luntur seolah terendam air terlalu lama. Namun namanya masih terlihat jelas. Randy, saya otomatis mundur setengah langkah. Tenggorokan saya terasa kering. Jantung saya berdetak begitu cepat sampai-sampai dada terasa sesak. Kartu itu, milik orang yang seharusnya tidak lagi ada di dunia ini. Orang yang hilang tanpa ditemukan jasadnya. Orang yang disebut Pak Herman sebagai penumpang yang tidak pernah absen di kursi nomor 13 setiap bus melewati jalur Gunung Salak. Dengan tangan gemetar, saya mengangkat kartu itu. Permukaannya dingin. Dingin seperti baru saja dikeluarkan dari air es. Bahkan ada tetesan kecil yang masih mengalir dari ujungnya. Saya mengepalkan tangan dan menggenggamnya erat. Seolah dengan begitu saya memastikan bahwa ini nyata, bukan halusinasi. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kartu itu berat, bukan secara fisik, tapi rasanya seperti membawa sesuatu yang tidak seharusnya saya pegang. Seperti ada beban tak terlihat yang ikut menempel pada tubuh saya. Saya perlahan berjalan ke depan bus. Pak Herman sedang berdiri di luar, memastikan semua penumpang turun. Ketika saya hendak melangkah turun, ia menoleh dan menatap saya dengan raut wajah khawatir. Loh,
Kamu masih di dalam. Dari tadi nggak turun. Saya tidak langsung menjawab. Saya hanya menatapnya sambil menggenggam kartu itu. Pak Herman melirik ke tangan saya. Lalu wajahnya berubah pucat seketika. Matanya langsung membesar seolah mengenali benda yang saya bawa. Nak, kamu dapat itu dari mana? Suaranya pelan dan gemetar. Saya nemu di kursinya. Pak, jawab saya pelan. Pak Herman menutup mulutnya dengan tangan. Seperti tak percaya. Ia menatap kartu itu lama. Seolah melihat sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah mengalami kejadian serupa. Nak, ujar Pak Herman sambil menepuk pelan bahu saya. Kalau nanti kamu lewat Gunung Salak lagi, jangan sekali-kali duduk di kursi nomor 13. Saya hanya mengangguk perlahan. Tenggorokan saya tidak sanggup mengeluarkan suara. Pak Herman menatap saya lebih dalam lagi. Napasnya berat seperti sedang berusaha menyampaikan sesuatu yang jauh lebih serius. Dia suka memilih teman perjalanan, katanya lirik. Kata-kata itu membuat bulu kuduk saya berdiri lagi, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Saya memandang ke dalam bas, dan untuk sesaat saya merasa seperti melihat siluet seseorang duduk di kursi nomor 13. Siluet samar, basah, menunduk, lalu menghilang saat saya mengedip. Saya buru-buru menuruni tangga bas. Begitu kaki saya menyentuh tanah terminal, angin dingin berembus pelan dari arah hutan jauh di sana. Rasanya seperti seseorang sedang mengawasi dari kejauhan. Saya memegang kartu identitas itu erat-erat, tapi semakin saya genggam, semakin dingin rasanya. Saya tidak tahu apakah kartu itu sengaja ditinggalkan. Saya tidak tahu apakah itu tanda atau pesan. Tapi sejak malam itu, saya selalu merasa ada langkah ringan menjauh saat saya menutup pintu rumah. Ada bayangan di kaca belakang mobil ketika saya sendirian. Dan setiap kali mendengar suara hujan jatuh di malam hari, saya teringat wajah pucat, basah, dan mata kosong yang menatap saya dari kursi nomor 13. Sejak kejadian itu, saya tidak pernah berani lagi naik bas malam yang melewati Gunung Salak. Tapi, setiap kali saya membuka dompet, kartu itu masih ada di sana. Masih dingin, masih basah di bagian pinggirnya. Seakan-akan, perjalanan seseorang belum selesai. Dan entah kenapa, saya merasa dia belum benar-benar pergi.